Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai teori manusia. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Randa Arianjelius, MPD, sudah memberikan kami waktu dan tempat untuk mempresentasikan teori manusia ini. Tanpa berlama-lama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Taskia Sofyan dari NIM 58 selaku moderator. Perkenalkan, saya Jinda Dewa dengan NIM 46 selaku Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM 70 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Wasya dengan NIM 53. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda dengan NIM 64. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Lanjut ke pembahasan yang akan kami angkat. Yang pertama itu pengertian teori belajar humanistik dan model pembelajaran student-centered learning atau yang biasa kita singkat SCL. Dan yang kedua itu ada implikasi dalam teori belajar humanistik. Dan yang ketiga itu ada perencanaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini kita akan menjelaskan teori singkat pengertian teori humanistik yang akan dibawakan saudara Ananda Resi. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang membantu siswa untuk senang belajar pada suatu objek atau materi pembelajaran yang berhubungan dengan aspek kemanusiaan. Selanjutnya ada pengertian model pembelajaran SCL atau Student Centered Learning. Merupakan adalah salah satu model pembelajaran yang saat ini populer di dunia pendidikan. Yang maksudnya sendiri adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu teori singkat yang dibawakan oleh saudara Ananda Resi. Tapi mungkin saya ingin menambahkan mengenai pengertian teori humanistik ini kan bisa dibilang dapat dipercaya bahwa pelajar itu mempunyai potensi terbaik mereka sendiri, dan tugas pendidik itu hanya menemukan, mengembangkan potensi mereka sendiri. Nah, itu adalah inti teori dari humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Nah, mereka berdua atau dua tokoh ini menekankan bahwa teori ini atau pendidikan ini tidak hanya memberikan informasi kepada kepala siswa saja, tapi kita menemukan dan mengembangkan potensi tersebut. Mungkin itu saja, bisa dilanjut oleh Jay, Tina, dan Irwan untuk membahas perencanaan implikasi. Langsung ke perencanaan. Yang pertama adalah tujuan. Di jam 7 sampai jam 7.2 yang sesuai dengan nama dan klasifikasi. Kemudian jam 7.2 sampai 7.5 guru mengajar siswa atau siswi membaca doa sebelum belajar, dan guru memberikan pertanyaan tematik agar menarik perhatian para siswa atau siswi. Kemudian 7.5 sampai 7.10 guru memberikan ice breaking singkat mengenai komputer, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa sederhana dan relevan. Mari kita masuk ke aplikasi. Nah, di bagian implikasi, bagian pendahuluan, guru berperan penting menciptakan suasana kelas yang positif, ramah, dan penuh empati. Pembelajaran diawali dengan sapaan hangat, doa bersama, serta kegiatan ice breaking yang ringan dan menyenangkan. Hal ini bertujuan untuk membangun iklim emosional yang aman bagi siswa, sehingga mereka merasa diterima, dihargai, dan siap berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya akan diperagakan oleh Irwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan hebat. Baik. Kalian yang baik, bersih kreatif, dan saling berlabuh. Bagaimana kabarnya nih? Apakah baik banget, baik sekali, atau baik atau biasa saja? Saya harap semuanya baik pangkat 2 ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini lancar dan bermanfaat. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita pembahasan dulu yuk. Saya punya 5 soal tentang perangkat komputer. Jawabannya cuma benar atau salah. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Dan kalau jawaban kalian lebih banyak yang benar, semua siswa akan saya beri tambahan poin sebagai bentuk penghargaan atas kerjasama dan keaktifan kalian. Tapi kalau banyak yang salah, berarti kita butuh latihan yang lebih banyak lagi. Kemudian kita masuk ke perencanaan, yaitu bagian isi atau inti. Di jam 7.10 sampai 7.20, guru memberikan pemantik video atau animasi tentang komputer sederhana. Di jam 7.20 sampai 7.35, diskusi kelompok. Siswa menganalisis perangkat komputer apa saja yang ditampilkan dengan kartu-kartu, materi atau gambar. Kemudian di jam 7.35 sampai 8.5, simulasi mini proyek, mendesain skema sederhana tentang perangkat komputer yang mereka ketahui. Kemudian di jam 8.5 sampai jam 8.20, refleksi personal, siswa menulis pengalaman dan pemahaman hari ini. Ini bisa lewat Google Doc, Notes, atau tulisan. Kemudian kita masuk ke aplikasi. Implikasi dari inti ini, pada inti pembelajaran, guru tidak lagi menjadi sumber utama informasi, melainkan bertindak sebagai fasilitator. Siswa diberi ruang untuk berpikir kritis, berdiskusi dalam kelompok, menyampaikan pendapat, serta berefleksi terhadap pengalaman belajarnya. Berbagai media kreatif seperti video animasi, kuis interaktif, dan mini proyek kelompok digunakan untuk memperkuat pemahaman. Proses belajar dirancang berbasis kolaborasi, sehingga siswa dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan sosialnya secara seimbang sesuai prinsip teori humanistik. Masuk di bagian dewan. Nah, karena tadi masih ada beberapa jawaban yang kurang tepat, sekarang Bapak penasaran nih, menurut kalian apa sih yang kalian tahu tentang komputer, teknologi atau internet? Dan biasanya kalian pakai ketiga hal ini untuk apa aja sih dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian perencanaan terakhir yaitu di jam 8.20 sampai 8.25, guru mengajak siswa berbagi hal yang mereka sukai dari pembelajaran ini hari ini. Kemudian di jam 8.25 sampai 8.30, untuk dengan info pembelajaran selanjutnya, lalu mengajak siswa agar bersih berdoa sebelum pulang. Implikasi pada bagian penutup, menjelang akhir pembelajaran, guru mengajak siswa merefleksikan pengalaman mereka dengan suasana santai dan penuh penghargaan. Semua siswa diberikan apresiasi atas partisipasi dan usaha mereka, tanpa membandingkan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran ditutup dengan motivasi ringan dan semangat positif untuk melanjutkan proses belajar di masa depan. Dengan demikian, prinsip humanistik tercermin dalam upaya membangun kepercayaan diri, tanggung jawab, dan kemandirian siswa secara berkelanjutan. Nah, bagian ini akan diperhatikan kembali oleh ibu. Wah, nggak terasa ya kita udah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Bapak mau tahu nih,
bagian mana sih yang paling kalian suka dari pelajaran hari ini? Apa yang bikin kalian seneng atau mungkin hal baru yang kalian pelajari? Dan kalian semua luar biasa, ini bukan soal siapa yang paling banyak jawab benar, tapi kalian semua mau belajar, bekerja sama dan saling bantu. Itu yang penting dan itu yang bikin Bapak bangga. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut belajar tentang undang-undang. Kurang lebih alurnya akan mirip seperti hari ini. Tetap seru, tetap kerja kelompok, tapi dengan permainan baru yang gak kalah menantang. Jadi kalian harus siap ya. Oke anak-anak hebat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap kompak dan tetap jadi versi terbaik dari diri kalian. Guru-guru ikan lele, sampai jumpa lagi Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi berikut presentasi yang kami angkat. Untuk kesimpulannya, dari belajar kognitif ini menekankan pentingnya peran individu secara aspek kognitif atau bisa dibilang proses pikiran kita atau pemikiran kita, emosional, dalam kata lain perasaan kita, lalu dan afektif ini dengan kata lain sikap kita. Tokoh-tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow ini menekankan bahwa lingkungan belajar harus mendukung rasa aman, penerimaan, dan penghargaan terhadap keunikan setiap individu. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke sesi sanggahan 1 orang dan untuk sesi pertanyaan 2 orang, 3 orang. Silakan Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrian Salamin dengan NIM 41. Ini saya ingin bertanya kepada kelompok 6 materi keempat. Bagaimana sih guru mengatasi siswa yang cenderung diam dan bergantung pada anggota lain? Apakah tidak ada risiko ada siswa pintar yang mendominasi sementara yang pemalu tetap tidak berkembang? Padahal teori humanistik menekankan perkembangan semua individu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Silakan. Baik, perkenalkan saya Najla Awalinya dengan nilai 65. Pertanyaan saya, pada slide ini pengertian model pembelajaran SIL. Itu pertanyaan saya, apa tantangan yang mungkin dihadapi seorang guru saat menerapkan model pembelajaran SIL itu di kelas? Terima kasih. Selanjutnya apakah ada yang bertanya? Oke, perkenalkan, nama saya Vina Cendana dengan NIM 44. Pertanyaannya, ini kan saya menjelaskan rencana menggunakan pendekatan teori humanistik. Bagaimana jika dalam pembelajaran itu terlalu berfokus pada kenyamanan emosional siswa? Apakah tidak ada risiko bahwa siswa menjadi kurang tahan terhadap tekanan dan tantangan di dunia nyata yang penuh persaingan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari pemakai apakah ada Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vina. Pertanyaannya itu, jika pembelajaran selalu berfokus pada kenyamanan emosional siswa, apakah tidak ada risiko bahwa
siswa menjadi kurang tahan terhadap tekanan dan tantangan di dunia nyata yang penuh saingan. Jadi jawaban saya, menurut saya sebenarnya hal-hal seperti adanya deadline tugas, kuis, atau ketika guru menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan itu sendiri sudah menjadi tantangan dalam pembelajaran. Jadi, meskipun pembelajaran memperhatikan kenyamanan emosional siswa, bukan berarti tidak ada tekanan sama sekali. Justru, tantangan seperti itu bisa membantu siswa beradaptasi dengan tekanan secara bertahap. Yang penting, guru juga memahami batasan-batasan emosional siswa supaya tekanan diberikan tetap dalam batas yang wajar dan tidak mudah membuat siswa jadi stres berlebihan. Itu saja jawaban saya mengenai itu. Mungkin ini saja dari jawaban dari Jen. Untuk kesimpulan yang saya tarik itu dari teori humanistik ini siswa tidak hanya kayak bisa dibilang jadi lembek, padahal dari teori humanistik ini kan kita memberikan lingkungan yang aman, suportif agar siswa ini bisa lebih leluasa gitu berpendapat. Lalu untuk pertanyaan Fajri tadi di metode diskusi kelompok, bagaimana guru mengatasi siswa yang cenderung diam atau bergantung pada orang anggota lain? Apakah tidak ada resiko siswa yang pintar mendominasi sementara yang pemalu tidak berkembang? Padahal teori humanistik ini menekankan perkembangan semua individu. Oke, itu menjawab. Mungkin dari presentator ada yang mau nambahin silakan, atau teman-teman yang lain boleh nambah silakan. Jadi untuk pertama ini kan cenderung mengatasi siswa yang cenderung diam atau bergantung pada anggota lain. Nah, kita kembali lagi di makalah teori humanistik. Jadi Carl Rogers ini pernah berpendapat bahwa nasib seorang manusia itu tergantung dengan apa yang dia lakukan. Makanya ada satu prinsip utama yaitu aktualisasi diri. Bagaimana manusia itu sendiri bisa mencapai tujuan mereka sendiri. Jadi ya semua butuh waktu ya. Dan dari teori humanistik ini juga tidak menekankan kamu harus bisa di banyak hal, tapi menekankan potensi siswa itu bisa di mana aja gitu. Contohnya Mira sebenarnya di mungkin make up atau skincare gitu, terus Irwan di motor-motoran gitu. Itu saja. Terus selanjutnya, apakah tidak ada resiko siswa yang pintar mendominasi sementara yang pemalu tidak berkembang? Sebenarnya untuk siswa yang pintar ini bisa dikategorikan anak yang emas ya, yang bisa dibilang guru-guru tuh siswa ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Padahal dalam bahasa anak emas ini kita perlu tekankan di semua teori itu tergantung dari tenaga pendidiknya mau nge-treat siswanya seperti apa. Jadi kita tidak boleh mendominasikan siswa pintar tuh harus kita patokan kamu harus kerjakan ini, sedangkan yang pemalu itu kita biarkan gitu aja. Kita sebagai guru, POV sebagai guru juga harus merangkul siswa tersebut sehingga mereka menemukan dan mengembangkan potensi yang mereka dalami tersebut. Mungkin Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iwan. Apa tantangan yang mungkin dihadapi guru saat menerapkan model pembelajaran PJL di kelas? Ada beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi seorang guru saat menerapkan model pembelajaran SDL ini atau Student Centered Learning di dalam kelas. Nah, saya sebutkan 3 saja, yaitu perubahan peran guru, kesiapan siswa, dan keterbatasan sumber daya. Nah, perubahan peran guru di sini maksudnya adalah guru harus beralih dari peran sebagai penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran yang bisa menjadi tantangan karena memerlukan penyesuaian dalam pendekatan mengajar. Lalu kesiapan siswa yang terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan pendekatan SDL.
sehingga membutuhkan waktu dan dukungan tambahan yang mungkin bisa waktunya mungkin lebih lama. Lalu keterbatasan sumber daya. Nah, di bagian ini implementasi SDL memerlukan sumber daya yang memadai seperti teknologi, bahan ajar yang beragam, dan pelatihan guru yang mungkin tidak selalu tersedia di semua sekolah. Apakah jelas? Terima kasih atas jawabannya, Mbak Fira. Itu menambahkan, jadi kekurangan dari SDL ini ada dari kebutuhan kemandirian siswa atau siswa tersebut. Nah, kenapa? Karena SDL ini kan berpatok pada siswa ya. Kalau dulu tuh namanya teacher student centered, yang berfokus pada guru saja, yang kayak guru memberikan tugas, siswa ngerjakan. Kalau sekarang kan lagi hitsnya tuh kurikulum merdeka ya. Nah, jadi kurikulum merdeka ini mengarah kebanyakan kepada siswanya, jadi siswa ini membuat project, menunjukkan, terus membuat keputusan, gitu ya. Itu sih yang lebih menurut saya sebuah tantangan kemandirian siswa di model SDL ini. Selain itu ada memakan waktu. Kenapa? Karena dalam model SDL ini siswa kan dibutuhkan untuk menemukan jawaban mereka sendiri, terus menentukan keputusan, dan siswa ini kan ibaratnya masih berangkat gitu loh, masih pengen tahu belajar mereka tuh proyeknya seperti apa gitu. Tapi untuk solusinya itu lebih ke penguatan keterampilan belajar mandiri, seperti kayak syarat belajar tuh kan sebenarnya di pengertian teori humanistik. Jadi guru nih ngasih tahu kalian tuh sukanya di mana, terus kalian pengen dalam itu di pembelajaran apa. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah ada sanggahan di sini? Iya, Bu. Mungkin tidak ada sanggahan. Saya izin menutup presentasi di kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.